Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Anida. Hari ini Bu Anida akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Cuman kita sudah memasuki tema 4 yang judulnya adalah globalisasi. Anak-anakku yang solih, kalian perlu tahu bahwa globalisasi masuk pada abad ke-20 dan pengaruhnya banyak sekali. Salah satunya adalah di bidang komunikasi. Kita bisa menikmati televisi, terus menikmati jaringan internet, dan juga yang lainnya. Nah, adanya globalisasi ini membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa hitungan detik. Artinya apa? Cepet banget. Atau kalau kita kenal bahwa globalisasi adalah sebuah ruang tanpa batas, seperti itu. Nah, anak-anakku yang saleh, Bu Anida akan menjelaskan subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Pertama yang akan Bu Anida jelaskan pada materi bahasa Indonesia ini adalah tentang manfaat globalisasi yang utama, yaitu listrik. Jadi salah satu pengaruh globalisasi di sekitar kita itu adalah listrik, seperti itu. Nah, kalian dapat membuka buku tematik ya, buku paket yang ini globalisasi pada halaman 25. Nanti Bu Anida akan menerangkan tentang suatu teks tentang menyalurkan energi listrik. Namun sebelumnya, agar kalian bisa menjawab setiap pertanyaan atau tentang materi yang akan Bu Anida sampaikan, Bu Anida akan menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi. Kita kemarin sudah nih belajar tentang teks eksplanasi, tapi sekarang Bu Anida akan menjelaskannya dengan lebih mendalam. Yuk ikutin Bu Anida. Pada kali ini, Bu Anida akan menjelaskan kepada kalian tentang kaidah mengidentifikasi teks eksplanasi. Anak-anakku yang saleh, kalian tahu bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu ilmiah, yang dia itu isinya itu tentang sebab dan akibat. Pertanyaannya tentang bagaimana dan mengapa. Seperti itu kan? Untuk pengertiannya pasti Bu Anida yakin kalian sudah paham. Namun, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu salah satunya adalah unsur. Bu Anida tulisannya sangatlah biasa aja, jadi tidak apa-apa ya. Unsur dalam teks eksplanasi itu ada 3. Kalian perlu tahu, yaitu adalah penjelasan umum atau topik masalah, unsur yang kedua adalah deret penjelas, dan unsur yang ketiga adalah kesimpulan atau interpretasi. Kemarin Bu Anida hanya menjelaskan unsur-unsurnya saja, tapi Bu Anida tidak memberikan contoh secara lengkap. Pada kali ini Bu Anida akan menjelaskan dan memberikan contoh secara lengkap agar anak-anakku yang salih dan salihah bisa paham. Nah, yang pertama adalah penjelasan umum atau topik masalah. Penjelasan umum atau topik masalah itu pasti berada pada paragraf pertama. Ini Bu Anida nulisnya di mana? Sini wes lah. Paragraf pertama. Kenapa Bu di paragraf pertama? Karena dia menjelaskan tentang penjelasan umum atau pengenalan topik masalah. Jadi dia berada pada paragraf pertama. Apakah tidak di paragraf kedua, 3, 4, 5 dan terakhir Bu? Tidak. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berurutan. Bukan teks yang seperti teks deskripsi biasa, bukan. Berbeda gitu. Dan yang kedua adalah tentang deret penjelas. Kalau deret penjelas berarti dijelaskan pada paragraf setelah paragraf pertama, yaitu berada pada paragraf kedua. Sampai mana Bu? Sampai akhirkah? Bukan. Kalau dalam suatu bacaan itu ada 4 paragraf, berarti paragraf pertama adalah menjelaskan topik masalah. Paragraf kedua dan paragraf ketiga menjelaskan tentang deret penjelas.
Baru yang terakhir yaitu paragraf keempat menjelaskan tentang kesimpulan atau interpretasi. Namun, apabila dalam suatu teks eksplanasi itu hanya ada 3 paragraf, berarti paragraf pertama adalah penjelasan umum, paragraf kedua deret penjelas, dan paragraf ketiga adalah kesimpulan atau interpretasi. Nanti Bu Anida contohkan. Dan yang ketiga nih, yang ketiga adalah kesimpulan dan interpretasi. Ini isinya apa sih Bu? Di sini berisi tentang opini. Opini itu adalah sesuatu hal yang bisa kalian jawab, namun berisi tentang pemikiran kalian seperti itu. Nah, opini ini berada di mana, Bu? Wong sing jenenge kesimpulan, interpretasi, otomatis dia berada di akhir paragraf. Ya, berada di akhir paragraf. Poin pertama. Poin kedua, anak-anakku yang soleh, kalian perlu tahu bahwa teks eksplanasi berbeda dengan teks deskriptif dan juga teks prosedur. Teks eksplanasi itu mempunyai tujuan apabila pembacanya itu membaca itu agar dia itu sifatnya informatif. Informatif itu adalah dijelaskan, habis itu diberikan contoh seperti itu. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang bersifat informatif. Oke, sifat dari eksplanasi yaitu bersifat informatif, berisi tentang penjelasan disertai contoh. Aduh, Bu Anida mulai nulis Latin ya. Disertai contoh. Karena memang Bu Anida aslinya nulisnya Latin. Begitu ya. Ya, setelah kalian sudah mengetahui tentang unsur yang ada 3 ini, terus mengetahui tentang sifat teks eksplanasi yaitu bersifat informatif, ya. Yang ketiga adalah tujuan dari teks eksplanasi. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu apa, Bu? Banyak sekali tujuannya, ya. Namun tujuan inti dari teks eksplanasi adalah menjelaskan informasi, ya, dengan urutan sebab dan akibat. Nah, tujuannya seperti itu ya. Dia menjelaskan informasi dengan urutan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Nah, itu anak-anakku 3 poin utama tentang kaidah mengidentifikasi teks eksplanasi yaitu unsur. Kedua, tujuan unsur. Kedua, sifat eksplanasi, dan yang ketiga adalah tujuan. Kita langsung ke praktek aja yuk. Bu Anida punya sebuah teks bacaan tentang menyalurkan energi listrik. Nah, teks bacaan itu ada di buku tema 4 ya. Silahkan kalian buka halaman 25. Kita akan mengidentifikasi secara bersama tentang paragraf pertama yang berhubungan dengan topik masalah. Paragraf kedua yang berhubungan dengan deret penjelasan. Yang paragraf ketiga berhubungan dengan kesimpulan. Kita identifikasi bersama dan kita cari tahu ya apa sih itu sebenarnya topik masalah. Bu Anida akan membacakan untuk di paragraf yang pertama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti PLTA, panas bumi, dan aliran angin. Dari teks eksplanasi dari paragraf pertama yang sudah Bu Anida bacakan, kira-kira topik masalahnya apa ya?
Bambang nggih. Oke. Anak-anakku, untuk paragraf pertama, topik masalah yang dijelaskan itu berkaitan dengan listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ini disebut dengan sebuah topik masalah, ya, disebut dengan sebuah topik masalah. Jadi ketika kita akan menjelaskan tentang sebuah materi, sebuah bacaan, pasti ada sebuah topik masalahnya. Nah, topik masalahnya untuk paragraf pertama ini adalah listrik menjadi peran penting di era globalisasi. Itu adalah topik masalah. Sekarang kita mengidentifikasi untuk paragraf ke nomor 2. Cuman karena bacaannya panjang sekali, silahkan ya kalian untuk membaca sendiri. Untuk di paragraf kedua, Bu Anida akan langsung ke jawabannya saja, oke? Pada paragraf kedua berisi tentang deret penjelasan bagaimana energi listrik itu dihasilkan, apa saja, melalui apa saja, seperti dari tenaga, dari pembangkit listrik, dari bahan bakarnya, dari penaik tegangan, saluran transmisi, saluran distribusi, dan juga pelanggan listrik. Jadi pada paragraf kedua atau deret penjelas di sini berisi tentang bagaimana listrik dihasilkan dan disalurkan ke rumah. Nah, ini isinya. Silahkan kalian tulis bagaimana ya listrik dihasilkan dan bagaimana dia disalurkan ke rumah. Di sini jawabannya. Silahkan ditulis dengan dirangkum namun menggunakan kata baku dan efektif. Nah, ini isinya seperti ini. Kalau Bu Anida tuliskan cukup lumayan banyak ya, jadi Bu Anida pandu saja. Dan yang ketiga, ini penting banget kalau ketiga Bu Anida bacakan. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Itu berada pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan daerahmu? Dan apakah kamu sudah memanfaatkan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pada paragraf ketiga berisi dengan kesimpulan dan interpretasi pendapat. Untuk kesimpulannya adalah dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia. Itu untuk kesimpulannya. Sedangkan untuk interpretasinya, silahkan kalian jawab dari pertanyaan, bagaimana dengan daerahmu? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan, ini untuk kalian isi, kalian jelaskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri-sendiri. Itu ya anak-anakku, sedikit pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini menjelaskan tentang teks eksplanasi. 1 bulan ke depan atau tentang tema 4 ini, Bu Anida akan terus menjelaskan tentang teks eksplanasi, bagaimana cara mengidentifikasinya dan lain sebagainya. Oke? Untuk pelajaran bahasa Indonesia sampai ini dulu, nanti Bu Anida sambung lagi. Cuman untuk memperdalam kalian, silahkan kalian membuka buku Yudhistira yang warnanya merah ya.
Silahkan dibuka pada halaman 4 untuk mengisi nomor 1, 2, 3, 4 dan juga nomor 5 untuk mengisi ABC dari 1, 2, 3, 4, 5. Semua yang udah di buku ini sudah Bu Anida jelaskan pada sebelum ini ya, sudah Bu Anida jelaskan dengan materi ini. Jadi silahkan kalian kerjakan dengan baik seperti itu ya. Sekian dari Bu Anida, sampai jumpa di lain waktu. Yuk sehat, yuk semangat, dan ayo belajar dengan senang. Sekian dari Bu Anida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.